Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dan kesempatan yang kami boleh ambil pada malam hari ini, sejenak beristirahat dari aktivitas kami yang banyak dan padat maupun sibuk di dalam hari ini. Tapi Tuhan, biarlah waktu yang kami sediakan pada saat hari ini, malam hari ini, biarlah kami pakai menjadi sarana untuk kami disapa oleh firman Tuhan, memperjumpakan kehidupan kami dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk mencerahkan pikiran dan hati kami, membuka diri kami terhadap sabda firman Tuhan, supaya kehidupan kami diperbaharui oleh sapaan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu membimbing kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati setiap sarana yang dipakai, dan kami serahkan PA ini di dalam tangan kuasa dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, saya ajak kita bersama untuk membuka Alkitab kita yang mungkin ada di sekitar saudara, baik itu Alkitab elektronik atau Alkitab manual. Kita membuka kitab 1 Raja-Raja 19, ayat 1 sampai 16. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 16. Mari saudaraku, kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Begini kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan berdiri menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu.
Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu berdiri keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saudara tidak asing dengan yang namanya kesendirian. Saat ini kita banyak mendengar di berita bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tentu tidak jauh dari yang namanya kesendirian. Sebab isolasi itu dijalani demi perawatan untuk kembali pulih, dan itu harus dijalani setiap orang yang terinfeksi COVID-19. Ada pula kita yang tidak selalu terinfeksi COVID-19, tetapi di awal-awal pandemi kita memprioritaskan untuk mengisolasi diri secara mandiri di rumah, membatasi pergerakan kita keluar. Dan tanpa disadari bahwa ketika kita ada di rumah, kesendirian itu tidak mampu dihindari. Ini hal yang umum, saudara-saudara, di masa-masa sekarang ini. Dan kesendirian tentu bukan menjadi hal yang baru bagi kita. Kalau kita dengar dari orang lain, mungkin barangkali kita tidak pernah mengalaminya, tetapi kita mendengar bahwa banyak orang yang akhirnya punya keputusan-keputusan yang tidak terduga, mulai dari mengalami yang dari namanya kesendirian itu. Nah, saudara-saudara, ketika dunia sekarang ini diliputi oleh kesendirian, hampir semua orang bisa mengalami yang namanya kesendirian, meskipun orang tersebut adalah seorang yang introvert ya. Ada salah satu macam kepribadian yang namanya introvert. Introvert adalah orang yang tipikal orang yang mungkin lebih nyaman dengan kesendirian, lebih nyaman dengan waktu-waktu pribadi bersama dengan dirinya ketimbang dengan orang lain. Hal tersebut positif, saudara-saudara. Tetapi ada masanya setiap orang yang bahkan memiliki kepribadian tersebut juga pernah mengalami yang namanya kesendirian, atau dalam bahasa lain loneliness, di mana dia merasa bahwa tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia, hanya dia sendiri, dan itulah momen keterburukan dalam seseorang. Saudara-saudara, bukan hanya orang-orang pada zaman kini atau era kini yang mengalami kesendirian tersebut, tetapi manusia sungguh punya perasaan seperti itu, termasuk apa yang dialami oleh seorang nabi bernama Elia. Nabi Elia ini adalah nabi yang mungkin kita kenal namanya dengan sungguh. Kalau kita membaca perjanjian lama, tentu kita akan tahu betul bahwa Elia bukan nabi yang hanya sekali dua kali diucapkan oleh Alkitab, tetapi kita mungkin semua mengenal Nabi Elia, kebesarannya, keberaniannya. Tetapi saudara-saudara, pada perikop ini, pada cerita ini, saudara-saudara, Alkitab menyaksikan bahwa ada momen di mana Elia itu merasa takut, saudara. Nah, ini yang mungkin kita mengetahui bahwa superioritas seorang nabi yang begitu berani mengkritik penguasa, begitu berani menyuarakan suara Tuhan, suara kebenaran itu,
Tetapi pada satu momen dia sebenarnya pernah mengalami yang namanya kesendirian, bahkan ketakutan itu. Cerita ini adalah cerita ketika Elia, bagian perikop ini adalah bagian ketika Elia begitu ketakutan setelah ia mempertunjukkan bagaimana, setelah mengkritik dan menunjukkan bagaimana Raja Ahab yang lebih condong kepada Allah, kepada ilah yang bernama Baal, itu disebut orang sebagai Baal, bukan mengikuti apa yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Allah Israel, Allah Yahweh kalau disebut di dalam secara umum kita ketahui, saudara, yang melakukan penyimpangan tersebut karena Isabel yang dia nikahi oleh Raja Ahab itu memang berasal dari daerah di luar kerajaan Israel gitu ya. Istri dari Nabi Elia, istri dari Raja Ahab ini adalah putri dari raja kerajaan di Sidon. Dan itu adalah kerajaan atau suku di mana sebelum Israel ada di situ, saudara, ada wilayah Kanaan yang memang suku-suku sudah hidup di situ dan mempunyai dewa-dewa sendiri. Dan Baal itu sebenarnya sudah disembah oleh orang-orang pada zamannya, pada penduduk asli Kanaan tersebut yang menduduki Kanaan sebelum Israel kembali atau masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, ketika Raja Ahab menikahi Isabel, tentu pengaruhnya sebagai raja, dan apalagi dia akhirnya berpindah keyakinan kepada Allah Baal ini yang tentu jauh berbeda dari yang dihayati oleh orang Israel. Bahkan umat perjanjian lama di bangsa Yahudi bangsa Israel pada saat itu menyembah Allah Israel, Allah yang berkuasa, Allah yang mereka imani pada saat itu. Tentu ini menjadi masalah besar karena tentu pemahamannya beda, ya. Menyembah beda, bagaimana tradisi itu yang sangat sekali tidak dihidupi oleh bangsa Israel pada saat itu. Maka ini berpengaruh juga pada moralitas yang dipegang oleh bangsa Israel pada saat itu. Ketika seorang raja Israel, seorang raja di mana bangsa yang punya sejarah yang mengikuti bagaimana karya Tuhan itu sungguh-sungguh dihayati dalam hidup, tiba-tiba beralih kepada Baal yang tentu tidak merujuk kepada Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel, tentu menjadi masalah besar. Dan ini, saudara-saudara, meruntuhkan apa yang dihidupi dalam moralitas bangsa Israel pada saat itu. Nabi Elia menjadi nabi yang begitu berani untuk mengkritik Raja Ahab untuk stop percaya kepada Baal. Nah, saudara-saudara, dari rivalitas ini atau perselisihan ini, saudara-saudara, ada beberapa peristiwa yang akhirnya membuat bangsa yang tadinya stabil ini, saudara-saudara, meskipun memiliki seorang raja yang akhirnya punya keyakinan terhadap Baal, tentu membuat sebuah konflik besar, saudara-saudara, pada saat itu. Dan ketika Nabi Elia menyuarakan kebenaran bahwa bangsa Israel harus berbalik kepada Tuhan, melihat Tuhan kembali, maka ada perselisihan sebelum perikop ini terjadi. Dan termasuk memakan korban, saudara-saudara. Dan hasil dari konflik itu bersama dengan istri dari Raja Ahab itu, Isabel, mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendamnya kepada Elia. Seperti apa yang dilakukan di masa lalu gitu ya, di peristiwa yang lalu, saudara, bahwa ada korban yang termakan di situ dalam konflik itu, saudara. Maka dalam ancaman tersebut, ketika Elia mendengar ancaman tersebut, ia pun takut. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Elia dalam peristiwa ini bukan seseorang yang selalu kuat sebagai nabi, sebagai orang yang selalu berani menyuarakan itu. Tetapi ada masanya ketika nyawanya terancam, dekat dengan kematian, dekat dengan hukuman
atau dekat dengan kekuasaan yang bisa sewaktu-waktu mengancam nyawanya, Elia tentu takut. Maka ia dalam perjalanan yang ini, di dalam perikop ini, dia berkata kepada Tuhan ketika dia masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan dia menyendiri di situ di bawah sebuah pohon ara di ayat 4, saudara-saudara, kalau bisa perhatikan di ayat 4 tadi. Dia katakan seperti ini, saudara-saudara. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, di dalam kesepian itu, rasa sepi, rasa takut itu, seseorang bisa mengambil keputusan seperti Elia, atau merasa hal-hal yang mungkin dia tidak inginkan, termasuk mati lebih cepat gitu ya. Ya sudahlah, menyingkir saja dari semuanya ini, ambillah nyawaku ya Tuhan. Itu adalah ungkapan putus asa dari seseorang yang sebenarnya takut gitu ya. Sebagai seorang manusia, tentu Nabi Elia merasakan itu sungguh berat begitu ya. Maka kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ada orang-orang yang mungkin kita kenal adalah orang-orang yang ceria, orang-orang yang betul-betul menyemangati kita. Tapi ketika dalam kesendirian, kita bisa mendengar kabar bahwa ada orang-orang yang bisa depresi juga dengan kondisi tersebut. Bahkan di dalam depresinya, ia bisa berkata bahwa ya aku ingin mati saja sekarang gitu ya. Saya sudah tidak tahan dengan kondisi ini dan sebagainya. Bahkan dalam kondisi-kondisi seperti itu, orang ingin mati sungguh-sungguh. Dalam kondisi tersebut menjadi titik di mana dia bisa memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri, mengakhiri kehidupannya. Nah, saudara-saudara, maka kondisi kesendirian ini adalah titik sebenarnya salah satu titik yang rawan bagi seseorang untuk memutuskan sesuatu yang sebenarnya tidak Tuhan inginkan, bahkan semua orang tidak menginginkannya. Bahkan mungkin dirinya sendiri tidak menginginkan ada di kondisi itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat kembali, beranjak kembali kepada kisah Elia, di dalam kesendiriannya ini, saudara-saudara, di ayat 5 dan seterusnya, ada seorang malaikat diceritakan di situ. Malaikat yang menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Tentu kalau kita tahu perkataan ini yang menyarankan Elia, bangunlah, makanlah, berarti Elia di padang gurun dalam perjalanan, dalam kesendirian itu, dalam pelariannya itu menghindar dari ancaman Ratu Isabel dan Raja Ahab ini. Tentu dia mungkin tidak punya daya untuk melanjutkan hidup. Kalau kita lihat bangunlah makanlah, dia disuruh makan, berarti dia mungkin belum makan, dia mungkin tidak punya nafsu makan gitu ya. Tidak punya kekuatan lagi untuk hidup, tidak punya kekuatan lagi untuk melanjutkan hidup, bahkan pengen mengakhiri kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, lihatlah bagaimana seorang malaikat ini yang tentu kita hayati sebagai perantaraan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu pada Elia, dia katakan, bangunlah, makanlah. Ya, di sebelahnya tentu ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air gitu ya. Enak sekali ya ternyata ya. Dan saudara-saudara, perkataan itu diulang, bangunlah, makanlah, sebab apa? Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti makin jauh. Nah, saudara-saudara, tentu Elia mendapatkan kekuatan di sini secara tidak langsung. Dari sapaan ini, Elia mampu untuk melanjutkan perjalanan kembali. Meskipun dia sebenarnya enggan untuk melakukan itu semua, bahkan makan sudah tidak punya daya, tidak punya kekuatan lagi untuk melanjutkan hidup. Tapi saudara-saudara, di balik semua ini, apa yang kita mau lihat dari sapaan seorang malaikat yang kita hayati sebagai perantaraan Tuhan ini? Bahwa di dalam kesendirian, manusia bisa mengalami ketakutan, manusia bisa mengalami depresi, manusia bisa mengalami atau memutuskan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh manusia pada umumnya. Bahkan Tuhan tidak menginginkan manusia untuk mengakhiri kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, di momen tersebut, Allah menyapa manusia. Ini yang pertama yang mau kita pelajari dan juga kita ingat. Bagaimana Allah memperlakukan seseorang yang ada di dalam kondisi yang tidak diinginkan oleh dirinya maupun orang lain, yaitu di dalam kesendirian.
Kita tahu sungguh bahwa di dalam peristiwa ketika Elia ada dalam kesendirian, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyapa, saudara. Tuhan menyapa Elia, tetapi cara menyapanya sungguh unik. Kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah sosok yang tegas. Mungkin ya kalau ada yang diajarkan di sekolah minggu, Allah itu maha kuasa, Allah itu keras, Allah itu maskulinnya luar biasa mungkin ya. Dalam pemahaman orang pada umumnya seperti itu. Kalau keliru ya keliru. Kalau kamu sedang sedang tidak baik, Allah akan mengajak kamu dengan kuat untuk beranjak dari situ dengan tegas. Tetapi saudara-saudara, di balik perikop ini kita tahu bahwa Allah tidak melakukan hal-hal yang keras terhadap Elia. Tetapi dia menyapa Elia dengan sapaan kelembutan. Intinya apa, saudara-saudara? Allah mengajak Elia dengan lembut di dalam kesendiriannya untuk tetap hidup. Itu yang kita pelajari yang pertama. Di dalam kesendirian, Allah menyapa manusia dengan lembut, yang pertama. Dan dalam kesendirian itu, dia diajak untuk tetap melanjutkan hidup meski kondisinya dalam kesendirian dan ketakutan. Saudara-saudara, banyak yang ingin mengakhiri semua tugas bahkan hidupnya dalam kesendirian. Tetapi Allah tetap menemani di dalam kondisi itu untuk seseorang tidak lewat dari peristiwa itu begitu saja dengan tragis, dengan malang. Tetapi Allah mengajak setiap orang dalam kesendirian itu untuk tetap hidup, untuk tetap menjalani kehidupannya. Bangunlah dan makanlah itu berarti sekali untuk Elia. Dan mungkin saudara-saudara juga mengalami bagaimana sapaan Tuhan di dalam kesendirian itu. Kalau saudara-saudara mungkin mengingat gitu ya, kalau saudara punya anak remaja atau pernah jadi seorang remaja yang mungkin baru patah hati begitu ya, atau nilainya jelek, dikecewakan oleh orang lain dan sebagainya. Ada orang-orang yang mengurung diri di rumah, di kamarnya sendiri. Ada banyak anak-anak yang juga mengurung dirinya di kamar, tidak mau bicara dengan yang lain, bahkan nggak makan berhari-hari. Apa yang dilakukan oleh seorang orang tua? Orang tua yang baik mesti akan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Allah di dalam peristiwa ini. Yaitu paling tidak meminta dia untuk apa? Untuk makan, saudara-saudara. Artinya ada ajakan untuk tidak apa-apa mengalami itu, tetapi tetaplah hidup, tetaplah melanjutkan kehidupan. Sebab ketika kamu makan, ketika kamu melanjutkan kehidupan, kamu akan menemukan sesuatu di kedepannya. Dan inilah yang mau kita lanjutkan, saudara-saudara. Di dalam perikop yang selanjutnya, ini ada dua bagian peristiwa, saudara-saudara. Kita akan meneruskannya ke perikop yang selanjutnya di ayat 19 sampai 16. Lalu saudara-saudara, ketika Elia melanjutkan perjalanannya, ia lalu masuk ke dalam gua dan bermalam di situ. Lalu firman Tuhan datang lagi kepada Elia, saudara-saudara, dengan pertanyaan seperti ini. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ini merupakan pertanyaan eksistensial gitu ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah sejauh mana melangkah? Itu mungkin kita bisa menerjemahkan seperti ini. Apa yang kamu lakukan di sini, Elia, gitu ya. Mungkin Tuhan mengajak melihat rangkaian-rangkaian peristiwa yang rencana Tuhan yang sudah dilakukan oleh Elia sebagai nabi perantaran Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Pertanyaan ini tentu mungkin biasa dipertanyakan oleh seseorang gitu ya. Kalau di masa pandemi ini kita nggak sengaja ketemu dengan orang di sebuah tempat ya, di mall misalnya, atau di sebuah pusat perbelanjaan, tidak sengaja bertemu orang, pasti tanyakan, oh lagi ngapain di sini gitu ya. Tapi pertanyaan itu bukan semacam pertanyaan hanya untuk basa-basi, saudara-saudara, tapi ada yang mau diungkapkan di balik
pertanyaan ini tentang apa yang sudah dilakukan oleh Elia dan peranannya di hadapan Tuhan sebagai seorang nabi yang menyuarakan kebenaran. Apakah pekerjaanmu di sini ya hai Elia? Kamu lagi ngapain di sini Elia? Kamu sedang apa di sini Elia? Sapaan itu dijawab oleh Elia demikian, saudara-saudara. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara-saudara, kita lihat dari ungkapan Elia ini begitu sendiri-sendiri secara literal ya. Betul-betul secara harfiah dia seorang diri. Dan merasa dari kesendirian itu dia merasa sendiri betul-betul. Karena rekanannya sudah dikejar-kejar oleh pemerintahan Raja Ahab, oleh Ratu Isabel untuk dihabisi. Karena semangat balas dendam yang begitu luar biasa itu. Tapi saudara, jawaban Elia ini menjawab pertanyaan Tuhan, apakah kerjamu di sini? Elia menunjukkan, ini loh Tuhan, aku sudah melakukan apa yang seperti Tuhan mau. Aku sudah menjadi nabimu yang benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Aku sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sudah bekerja segiat-giatnya, berarti total begitu ya. Bahkan memberikan nyawanya kepada Tuhan. Karena ada penyimpangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang dialami oleh Elia jauh seperti apa yang dia harapkan ketika dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Yaitu dia mengalami kesendirian itu, habis semua nabinya, hanya Elia seorang diri. Nah saudara-saudara, dari ungkapan ini kita tahu ada sebuah kekecewaan yang besar dalam kesendirian itu. Aku sudah bekerja segiat-giatnya, sudah melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan, biasanya kita katakan seperti itu. Tapi kok ya hidupku tetap malang begitu ya. Aku tetap mengalami kesendirian, aku ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini menjadi rekanku. Nah pertanyaan ini menjadi penting untuk Tuhan masuk kembali menyapa Elia. Kalau tadi yang pertama kita melihat sapaan Tuhan begitu lembut, diulang kembali ditekankan kembali di dalam bagian ini, saudara. Tuhan menyapa setelah pertanyaan tanya jawab itu, Tuhan meminta Elia keluar dan berdiri di gunung itu. Nah, biasanya bangsa Israel akan membaca hal ini sebagai tanda bahwa Tuhan akan hadir. Nah, tanda Tuhan akan hadir biasanya ditandai dengan banyak simbol, api misalnya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, itu ada semak duri yang terbakar, itu lambang ketika Tuhan hadir gitu ya. Kewibawaan ada di situ. Angin besar gitu ya, lalu tiang-tiang awan api gitu. Nah, itu umum bagi bangsa Israel. Tetapi di perikop ini sungguh berbeda lagi, saudara. Nah, ini menekankan bahwa Tuhan memperlakukan manusia di dalam kesendirian itu berbeda. Tuhan dikatakan di situ, maka Tuhan Tuhan lewat di situ. Tuhan hadir di tengah situasi itu. Ada banyak tanda, saudara. Angin yang kencang, angin yang kuat, lalu api datang, tetapi Tuhan tidak ada di situ. Uniknya tidak ada di pemahaman di mana bangsa Israel itu tahu sungguh bahwa Tuhan akan hadir dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Api yang dahsyat, angin yang dahsyat. Tetapi Tuhan kali ini hadir di suasana yang tadi yang saya katakan, lemah lembut, suasana yang nyaman, suasana yang tidak gaduh, saudara-saudara. Yaitu sesudah api itu datang, begitu ya, ada bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudara-saudara mungkin mengalami hal ini kalau di pegunungan, begitu ya. Ada angin yang datang lembut, lalu menyejukkan hati, menyejukkan tubuh kita. Tubuh kita tersapa oleh angin itu, rambut kita terseka oleh angin itu, gitu ya.
atau di pantai gitu. Anginnya lembut begitu, bukan angin yang menandakan bencana, tetapi angin yang sungguh lembut. Saudara-saudara, ini menjadi tanda ketika Tuhan hadir. Elia lalu menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu berdiri keluar di pintu gua. Pertanyaan yang sama datang kepada Elia. Apakah pekerjaanmu di sini, hai Elia? Elia masih menjawab dengan pertanyaan yang sama. Tuhan ingin memperlihatkan dari ungkapan seorang Elia sendiri apa yang sudah dia lakukan. Dan Tuhan begitu menghargai itu. Nah, saudara-saudara, uniknya di ayat ke-5, Tuhan memakai peristiwa ini untuk menjadi titik balik. Firman Tuhan kepadanya di ayat 15. Kita coba lihat ayat 15. Saudara. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudara-saudara, Tuhan memakai peristiwa ini untuk hadir di peristiwa tersebut, hadir bersama dengan Elia. Meskipun ketakutannya begitu besar di dalam diri Elia, tetapi Allah hadir dengan kelembutan dan memakai peristiwa itu menjadi titik berangkat untuk mengajak Elia maju ke tahap selanjutnya, untuk kembali lagi bekerja untuk Tuhan segiat-giatnya seperti ungkapan Elia. Saudara-saudara, di balik peristiwa ini mungkin peristiwa kesendirian itu ditakuti oleh banyak orang. Semua orang tentu tidak pernah ingin mengalami kesendirian. Ada orang yang berkata bahwa saya lagi pengen sendiri, mungkin itu momen yang ingin ia ambil, tetapi pada dasarnya dalam konteks yang berbeda, dia sesungguhnya tidak ingin sendiri terus-menerus. Tetapi ada orang yang mendukungnya lewat support itu. Dan support yang didapat Elia di tengah kesendiriannya, yang lembut itu dari Tuhan, membuat momen itu menjadi tepat untuk mengajak Elia kembali kepada track yang sebelumnya dia ambil, kepada panggilan yang sebelumnya ia ambil. Firman Tuhan katakan, kembalilah ke jalanmu, kata firman Tuhan. Maka saudara-saudara, dari bagian yang kedua ini kita belajar bahwa Allah selain menyapa dengan kelembutan lagi, memperlakukan Elia dengan lembut, ia mengubah momen keterpurukan menjadi sarana titik balik kembali kepada panggilan. Di momen-momen seperti ini, saya sudah katakan tadi, banyak hal yang menjadi keluar dari pikiran seseorang, bahkan memutuskan sesuatu yang tidak terduga, ingin mundur, ingin bahkan mengakhiri tugasnya, dan bahkan mengakhiri kehidupannya. Tetapi dengan sapaan Tuhan yang lembut, di tengah momen kesendirian itu, Tuhan justru menggunakan momen itu menjadi sarana untuk mengembalikan seseorang yang dipanggil untuk kemuliaan Tuhan kembali kepada track itu sebagai orang yang dipercaya Tuhan melakukan panggilannya. Seberapa kita mengalami kesendirian itu, saudara-saudara? Barangkali banyak orang yang menyerah ketika ada dalam kesendirian, yang merasa bahwa ini adalah akhir dari semuanya. Saudara-saudara, tentu kalau melihat dokumentasi bagaimana seseorang dirawat di tengah kesendiriannya, ia hanya ngobrol dengan perawat sesekali, begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa dirinya sudah ingin menyerah karena dalam kesendirian itu. Bahkan yang di rumah saja, bukan di rumah sakit atau tidak mengalami perawatan itu, saudara-saudara mungkin mengalami hal-hal yang membuat saudara ingin mundur dan keluar dari yang namanya panggilan itu. Sudahlah, berhenti saja. Tetapi saudara-saudara, ketika momen kesendirian itu dialami oleh seseorang, dialami oleh kita, maka pakailah itu dengan dialog bersama Tuhan. Bangunlah dialog bersama Tuhan. Meskipun yang diungkapkan adalah apa yang sudah kita lakukan dan sebagainya, bahkan kekecewaan-kekecewaan kita
sampaikan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita berdialog dengan Tuhan, entah itu dalam doa, dalam perkataan hati, ya doa dalam hati yang tidak tersampaikan secara verbal, dalam pemikiran kita yang sungguh menghayati bahwa bersama dengan Tuhan sekarang ini saya bicara. Di momen itu, Tuhan pakai untuk mengembalikan kita kepada jalan panggilan Tuhan. Dan sungguh kita percaya bahwa di situ ada kekuatan, saudara-saudara. Maka ketika Tuhan mengajakmu bicara, mengajak kita bicara dalam kesendirian, jangan pernah menolak itu, saudara-saudara. Meskipun hal itu berat untuk kita lakukan, berdoa dan yang lain-lain, bahkan enggan untuk berkata-kata, tetapi terimalah sapaan Tuhan itu. Sapaan Tuhan tentu bukan sapaan yang menyalah-nyalakan seseorang. Kita lihat sendiri di balik peristiwa Elia ini, saudara-saudara. Kalau saudara mengalami hal itu juga, tentu saudara akan merasakan bahwa Tuhan menyapa kita dengan kelembutan dan mengajak kita untuk kembalilah ke jalanmu seperti Elia. Maka hal kedua ini kita pelajari dari peristiwa ini adalah Allah mengubah momen keterpurukan di balik kesendirian itu menjadi sarana titik balik untuk kembali kepada panggilan. Mungkin saudara-saudara dengan pekerjaan di mana saudara memperjuangkan kebenaran-kebenaran itu dalam pekerjaan saudara, banyak tantangan. Dan saudara merasa bahwa saudara adalah satu-satunya orang yang memperjuangkan itu. Orang lain tidak ada dalam pekerjaan saudara dalam tetap berintegritas seperti yang Tuhan mau. Tapi dalam kesendirian itu, saudara-saudara, ketika kita merasa sendiri, ketika kita diajak Tuhan untuk berdialog, ketika kita berniat untuk kembali membangun keintiman dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan maksud saya, kita mendapat kekuatan kembali untuk kembali kepada panggilan itu. Bersama Tuhan dalam kesendirian umumnya menjadi keterpurukan. Tetapi sebenarnya di situ adalah momen di mana seseorang mendapat kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudara, dari kisah ini kita tentu tahu bahwa ajakan Tuhan untuk mengembalikan Elia kepada panggilan itu menandakan bahwa ini loh Elia, tugasmu itu belum selesai. Ya betul bahwa engkau telah melakukan ini dan itu demi nama Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, demi kebenaran yang ingin kau sampaikan atas nama Tuhan. Tetapi tugasmu belum selesai sebagai hamba Tuhan. Siapapun kita, entah itu kita adalah bekerja di seorang rohaniawan, seorang hamba Tuhan atau bukan, atau kita aktivis pelayan, atau kita adalah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran di tengah pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, memperjuangkan supaya setiap orang melihat Tuhan. Saudara-saudara, kita terus diajak Tuhan, diyakinkan dengan sampaan lembut itu bahwa Tuhan sebenarnya bersama-sama dengan kita dan tidak meninggalkan kita pada saat-saat yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Maka setiap orang yang bisa ketakutan dalam kesendirian, mengalami ketakutan, kita hari ini untuk memperoleh dua hal yang kita bisa teladani dari apa yang Tuhan lakukan kepada seorang nabi yang dipanggil Tuhan. Pertama-tama, kita diajak untuk jika kita mengalami hal itu, mengalami kesendirian itu, kita diyakinkan supaya Tuhan sebenarnya tidak meninggalkan seseorang yang tengah lemah, tengah takut, sedang tidak berdaya. Mungkin sebelumnya kita berani, kita punya kekuatan, tetapi Tuhan tidak mengasihi manusia hanya sebatas ketika ia punya kekuatan, tetapi ketika masa keterpurukan dialami oleh seseorang. Itu yang pertama, saudara-saudara. Lalu, jika saudara-saudara melihat seseorang yang membutuhkan itu, yang sedang mengalami hal-hal berkaitan dengan kesendirian di masa-masa ini, ada banyak hal-hal yang kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, saudara-saudara, dari yang tadi saya sampaikan yang pertama, bahwa Allah menyapa dengan kelembutan. Dalam kesendirian diajak untuk tetap hidup.
Maka apapun yang saudara temui, siapapun yang saudara temui sedang mengalami kesendirian, jangan pernah mengajak seseorang atau menghakimi seseorang bahwa masalah yang sedang kau alami, kesendirian kau alami adalah akibat dari sesuatu. Bahkan akibat dari dosa-dosamu, bahkan akibat dari bagaimana engkau berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Ada mungkin orang-orang yang mendekati seseorang, kenapa sih kok masalahmu banyak, lalu aku mengalami ini dan itu, curhat begitu ya. Lalu orang lain, sahabatnya mengatakan bahwa mungkin saat teduhmu kurang kenceng, doamu kurang kenceng. Mungkin kamu kurang iman, mungkin kamu kurang harapan, mungkin kamu kurang berdoa sehingga kamu gak punya kekuatan, akhirnya kamu mengalami kesendirian. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari perikop ini, tentu Tuhan tidak melakukan itu, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengajak seseorang untuk tetap hidup, mensupport supaya setidaknya orang bisa melanjutkan kehidupannya. Dan di situ dia sebenarnya sudah merasakan kehadiran Tuhan melalui kita yang support dengan orang-orang tersebut. Saudara-saudara, istilah ini, saudara-saudara, ada sebuah istilah yang menggambarkan perlakuan yang demikian. Ada seorang bernama teolog yang bernama David Johnson dan Jeff Van Vonderen. Dia mengutarakan bahwa cara seperti itu, cara di mana orang menyalah-nyalahkan seseorang terkait dengan imannya yang kurang saleh, kurang berdoa, kurang saat teduh dan sebagainya, itu sebagai sebuah bentuk dari pelecehan spiritual. Kalau kita hanya tahu pelecehan seseorang, nama baik dan sebagainya, spiritualitas seseorang bisa juga dilecehkan, saudara-saudara, dengan mengatakan bahwa orang itu tidak lebih saleh daripada orang lain, sehingga dia mengalami hal-hal yang buruk dan mengalami keterpurukan. Saudara-saudara, hidup kita bukan selalu karma gitu ya, dihasilkan oleh itu, karena kita tidak saleh dan sebagainya. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, kita tahu, sapalah seseorang dengan lembut, tanpa mengkaitkan itu dengan bagaimana dia menjalani kehidupan spiritualitasnya, doa-doanya kepada Tuhan. Dengan support itu, saudara-saudara, mengajak orang tetap hidup, dia bisa melanjutkan kehidupannya dan menemukan titik balik untuk kembali pada panggilannya. Karena dia merasa bahwa Tuhan ada di tengah kesendiriannya, dan juga dia merasa kehadiran Tuhan melalui kehadiran saudara-saudara yang mendukung dengan cara tersebut. Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan bahwa keterpurukan ini bukan selalu dihasilkan oleh kesalahan seseorang atau kurangnya iman dari seseorang. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memperlakukan seseorang manusia yang lemah, masih bisa takut, masih bisa merasa sendiri. Tuhan mengasihi seseorang bukan hanya pada saat dia ada di atas, tetapi juga ada di bawah. Bahkan Tuhan menemani kita dalam momen itu dan mengajak kita kembali kepada jalan panggilan yang diinginkan Tuhan untuk kita kembali lagi hidup, bahkan memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Kira-kira itu yang mau kita pelajari hari ini, saudara-saudara, melalui peristiwa Elia dan juga peristiwa kesendirian yang kita amati dalam suasana akhir-akhir ini. Baik, saudara-saudara, saya mempersilahkan kita semua untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan, atau bahkan mungkin saudara bisa membagikan sesuatu yang saudara alami dalam kesendirian. Kita masih punya beberapa menit, saudara. Saya akan membacakan komentar saudara, bahkan juga menjawab pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibagikan, sharing gitu ya, tentang pengalaman kesendirian dan bagaimana Tuhan menyapa saudara dalam kesendirian ini. Ya, ada pertanyaan dari Pak Andreas. Pertanyaan Tuhan dan jawaban Elia di ayat 19 dan ayat 10 dibandingkan dengan ayat 13 dan 14, apa bedanya dan dimaksudkan dalam pertanyaan itu? Ayat 9, maaf ya, saya kembali cek ya. Ayat 9
pertanyaan ayat 9 dan ayat 10 dibandingkan dengan pertanyaan yang diulang kembali ya setelah Tuhan menunjukkan dirinya gitu ya, Tuhan lalu. Saudara-saudara, tentu kita mendapati kebiasaan-kebiasaan ini dalam narasi-narasi Alkitab. Ada yang namanya repetisi gitu ya, pengulangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang yang dipercayanya, kepada Nabi Elia misalnya. Atau di dalam perjanjian baru agak ditarik jauh gitu ya, saudara-saudara. Ini nuansa ini terulang kembali ketika Yesus berkata kepada Petrus gitu ya, maukah engkau mengembalakan gembalakanlah domba-dombaku, itu terulang kembali gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini saudara-saudara adalah disebut pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Pertanyaan yang mempertanyakan keberadaan diri seorang yang diutus Allah, yang selama ini telah melakukan apa yang dilakukannya untuk Allah. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudara, dalam peristiwa ini, ketika Elia Tuhan mempertanyakan pertanyaan itu kepada Elia, maka Tuhan sedang mengajak Elia untuk merenungkan keberadaannya sekarang dan apa yang telah dilakukan sebelum itu. Ya. Kadang kita di dalam retreat gitu ya, di dalam momen-momen kita menarik diri dari aktivitas kita, aktivitas seseorang ketika seseorang sudah melayani Tuhan, sudah bekerja dengan sungguh. Di balik momen-momen itu, Tuhan mempertanyakan apa yang posisi kita sampai mana nih sekarang ini. Dan apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Seperti apa diri kita di hadapan Tuhan sekarang ini. Dan itu menjadi pertanyaan refleksi bagi setiap orang yang di hadapan Tuhan. Untuk memperhitungkan dirinya. Apa yang sudah dia jalani sekarang ini. Sampai di mana dia berada. Dan apakah aku maju atau mundur di dalam peristiwa-peristiwa itu gitu ya. Pertanyaan kini dan mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu dan melihat posisi diri di saat ini. Nah, saudara-saudara, pertanyaan repetisi ini, pengulangan ini tentu adalah ajakan Tuhan untuk merenungkan itu. Merenungkan posisi hidup yang dijalani oleh seseorang, saudara-saudara. Nah, tentu di Alkitab tidak asing ya, tadi saya sampaikan dengan repetisi-repetisi itu. Intinya adalah Tuhan mempertanyakan itu, tentu maksudnya tidak berbeda. Tidak berbeda dengan ayat 19 dan ayat 10. Bahkan dengan pengulangan itu, Elia mendapat yang lebih dalam lagi. Mengajak Elia untuk masuk kepada perenungan yang lebih dalam, refleksi yang lebih dalam. Apa yang dia lakukan sekarang ini dan sampai di sini, ia posisinya di hadapan Tuhan dan posisinya di hadapan apa yang sudah ia lakukan. Nah, kiranya itu bisa menjawab pertanyaan Pak Andreas juga. Apakah ada pertanyaan lagi dari saudara-saudara sekalian? Atau saudara masih mau membagikan sesuatu, bisa bagikan sesuatu di kolom komentar, saya akan bacakan. Saudara. Ya, sama-sama Pak Andreas, terima kasih. Kiranya menjadi berkat ya. Dan tentu pertanyaan Pak Andreas ini penting, saudara-saudara, bahwa dalam kesendirian mungkin kita akan menemui pertanyaan yang sama gitu ya. Ketika kita sedang merasa berdua dengan Tuhan saja gitu ya. Ada pertanyaan terus dipikirkan, terus dijawab. Dan itu membuat kita mungkin tidak selalu menemukan jawabannya, tetapi menemukan sebenarnya posisi kita sekarang ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Dan dari situ sebenarnya kita bisa memutuskan sesuatu untuk melangkah lagi. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Adakah lagi saudara yang mau membagikan sesuatu terkait dengan kesendirian dan pengalaman saudara saat ini? Jika tidak ada, kita akan akhiri ya pendalaman Alkitab ini. Semoga kita ya mungkin mengalami hal-hal tersebut, kita diyakinkan sungguh bahwa Allah selalu hadir dalam setiap momen kehidupan kita. Mari bersama kita tutup di dalam doa. Saya akan berdoa untuk menutup pendalaman Alkitab malam ini. Ya Tuhan, ketika kami memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan pelayanan kami di gereja. Tentu banyak hal yang membuat kami merasa bahwa kami sedang tidak bekerja bersama dengan orang-orang yang support. Kami seringkali merasa sendiri di balik apa yang telah kami lakukan selama ini. Meskipun itu kami katakan kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Tetapi Tuhan, ketika kami diizinkan mengalami kesendirian, ketika kami diizinkan untuk mengalami momen yang kami katakan sebagai momen keterpurukan, biarlah Tuhan, kami diyakinkan kembali bahwa Tuhan tidak pergi daripada kami. Tuhan sungguh hadir di momen-momen tersebut. Dan kami percaya sapaan Tuhan yang lembut itu menguatkan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang sekarang ini mengalami kesendirian, baik itu mereka yang berada di rumah maupun yang sekarang ini betul-betul sendiri karena sedang dirawat di balik ruang isolasi. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang terkasih kami, yang kami ingat, yang mungkin kami juga tahu nama mereka. Tuhan kiranya meyakinkan hati mereka, menemani mereka, membuat mereka melihat kehadiran Tuhan di dalam kesendirian mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi saudara-saudara kami yang terkasih untuk pulih kembali dengan kekuatan Tuhan yang meyakinkan Tuhan hadir dalam momen tersebut. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan mempercayakan kami kehidupan dan kami percaya bahwa Tuhan mengaruniai kami kesehatan untuk melakukan semuanya itu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah bergabung di pendalaman Alkitab online malam hari ini. Dan kiranya kita bisa terus membagikan kebaikan Tuhan di dalam setiap pembahasan Alkitab maupun pengalaman kehidupan kita. Saat malam, terima kasih untuk anggota Jemaat GKI Ngagel dan simpatisan yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Besok ada malam kesaksian dan juga acara-acara yang lain, kegiatan gereja. Mari kita ramaikan dan ikut terlibat di dalamnya supaya kita bisa saling menguatkan di tengah pandemi ini. Terima kasih saudara-saudara. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.